Thor Love and Thunder merilis teaser terbarunya. So, apa aja ya hal menarik dalam teaser kali ini? Mari kita breakdown. Opening teaser dibuka dengan sequence adegan mulai dari Thor sejak kecil, remaja hingga dewasa sedang berlari, dan ditutup dengan dia berjalan melewati lokasi peperangan. Sebagaimana terlihat, tampilan api di sekitarnya lalu ditutup dengan Stormbreaker yang seolah-olah ditanam di atas tanah lalu dia menatap matahari. Secara sederhana jika kita melihat narasinya, maka secara nggak langsung juga menggambarkan rangkaian proses kehidupan yang dihadapinya mulai dari kecil hingga dewasa, dan Thor melalui narasi atau pernyataannya seolah ingin mengatakan bahwa ia pernah melalui berbagai macam pertarungan dan sepertinya sedang berbicara sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian. Meskipun terlihat menjadi rangkaian yang runut, tetapi jika melihat di ending teasernya sendiri, Marvel tampaknya sedang mengecoh kita karena kemungkinan besar ini bukanlah flashback pertarungan yang pernah dihadapi oleh Thor, tetapi pertarungan yang akan dihadapi olehnya. Asumsi ini pun menguat setelah muncul adegan Thor yang sama dan menggunakan kostum bernuansa bulu-bulu ini tampak kaget saat melihat female Thor Jane Foster yang memegang Mjolnir utuh dengan terdiri dari serpihan-serpihannya yang pernah rusak. Berikutnya ada rangkaian adegan yang sedikit mundur ke belakang di mana Thor terlihat masih gemuk dan dia memakai topi Strongest Avenger seperti sedang berolahraga karena mungkin ingin menurunkan berat badan dengan menggunakan rantai besar yang mengikat penampakan tengkorak sosok yang berperawakan raksasa. Ada sejumlah teori penggemar yang mengaitkan bahwa ini adalah sosok dewa yang dihabisi oleh Gorr. Ada juga yang percaya bahwa ini adalah Surtur karena melihat rantainya yang besar ini terlihat seperti ada warna oranye yang seolah-olah mengesankan bahwa rantai ini tidak hanya mengikat tetapi juga pernah dipanaskan atau dibakar. Tapi masalahnya kalau memang ini Surtur, maka gimana caranya dia melarikan diri dari Asgard yang sudah dihancurkannya? Selanjutnya secara sederhana ada adegan di mana Guardians of the Galaxy dengan Thor yang kurus dan berlagak paling berani sedang berdiri menantang lawannya. Konteks pertarungan ini belum jelas, termasuk kelompok berkulit biru yang sedang berada bersama Peter Quill dan kawan-kawan ini. Apakah memang mereka adalah bangsa Centaurian yang merupakan ras dari Yondu, ataukah mereka adalah bangsa Kree yang dimana keduanya memang dikenal sama-sama bangsa berkulit biru, atau jangan-jangan mereka dari ras yang sama sekali belum pernah diperkenalkan di MCU. Dan by the way, kostum yang dikenakan Thor ini udah muncul dalam mainan edisi khususnya dan dikenal dengan nama Ravager Thor atau Thor yang sekarang sudah menggeluti perannya sebagai seorang pemburu atau bandit sebagaimana Guardians of the Galaxy yang mencari keuntungan dari mengambil barang-barang penting sebagaimana kemudian dijual kembali. Nah, namun demikian konteks adegan ini lagi-lagi belum jelas ya teman-teman apakah benar terjadi atau hanya imajinasi belaka, karena pada adegan berikutnya masih di tempat yang sama, Thor dengan Stormbreaker-nya terlihat berbalik ke belakang atau mundur saat teman-temannya sedang melakukan serangan. Pada rangkaian adegan berikutnya bisa dibilang cukup tricky ya teman-teman, di mana ada lokasi yang terlihat sama-sama indah, di mana perahu ditarik oleh hewan yang menyerupai kambing. Di dalam referensi komik Thor nomor 5 memang dikisahkan setelah Asgard itu hancur, maka bangsa Asgard yang berhasil selamat kemudian merenovasi Asgard, dan sementara itu Thor yang sedang menunggu kembalinya Asgard untuk dipulihkan, hidup di atas perahu yang ditarik oleh hewan mirip kambing dan dikenal sebagai Tooth-Gnasher. Di adegan selanjutnya Thor terlihat berdiri di atas perahu yang mengapung, dengan tampak para awak kapal yang tergeletak dan di seberang ada gurita raksasa yang sudah tidak berdaya, lalu diikuti dengan momen Thor yang tanpa Stormbreaker-nya sama sekali, kemudian mencium perempuan misterius. So, apakah ini tandanya Thor menghabisi para perompak dan juga monster gurita dengan tangan kosong dan tanpa Stormbreaker, ataukah ini adalah momen halus seorang Thor? Gimana nih menurut pendapat kalian teman-teman? Selanjutnya ada Thor yang sepertinya sedang berkelana ke planet yang mirip bumi dan dipandu dengan tenaga dari Stormbreaker, dan kemudian ada momen suatu tempat seperti kerajaan dengan banyak ornamen petir. Jika melihat bocoran yang beredar lalu kostum yang digunakan, kemungkinan ini adalah kerajaan Olympus di mana Zeus si dewa petir yang memang dipercaya oleh bangsa Yunani. Selanjutnya ada momen yang gak kalah menarik yaitu ketika Thor dan Korg yang awalnya tampak gembira tiba-tiba terlihat sedih dan juga kaget saat melihat sosok monster besar dalam kondisi sudah mati. So, apakah ini adalah perbuatan yang ditimbulkan oleh Gorr si pembantai para dewa? Tentu menarik kita tunggu kepastiannya ya teman-teman. Berikutnya ada tempat yang mirip dengan sebelumnya di mana kita bisa melihat ada perahu yang melayang, hanya saja kali ini tampak ada barisan kapal pesiar dan juga ada mobil yang bertuliskan New Asgard Tour. Well, sebagai informasi bahwa beberapa bulan lalu memang muncul teori dan sekaligus bocoran syuting bahwa New Asgard dikabarkan setelah berada dalam kendali Valkyrie yang menggantikan peran Thor memang berubah menjadi objek wisata. Dan Jane Foster pun diduga memperoleh kekuatannya sebagai female Thor saat mengunjungi kuil Odin yang sudah dijadikan tempat wisata, di mana terdapat kumpulan serpihan Mjolnir yang dihancurkan oleh Hela. So, belum diketahui ya teman-teman apakah konteks bocoran dan teori ini masih dipertahankan di dalam film ataukah justru dirombak total karena Marvel lagi-lagi sangat pintar soal menyembunyikan plot cerita aslinya. Selanjutnya ada lokasi yang diduga kerajaan Olympus sebagaimana terlihat ada patung seseorang yang memegang petir dan diikuti gerombolan Thor dan juga Korg yang sedang berjalan dan female Thor karena jubah merahnya bisa dibilang mirip. Berikutnya tampak Peter Quill yang sedang berbicara soal orang yang dicintai dan memandang ke belakang Thor, tetapi uniknya nggak terlihat sosok Gamora sebagaimana yang selama ini memang dikenal sebagai orang yang dicintainya. Tidak munculnya penampakan Gamora dalam sejumlah adegan bisa dibilang
melanjutkan misteri panjang tentang sosoknya yang dianggap hilang dan tak diketahui sejak kejadian di dalam film Avengers Endgame. Adegan terakhir ditutup dengan female Thor Jane Foster yang memegang Mjolnir dan sepertinya ada dalam pertempuran dan ia sekaligus membuat Thor terkaget-kaget. Kalau kita melihat konteks kejadian ini sepertinya berada di New Asgard sebagaimana di belakang Thor, terlihat ada bangunan rumah yang mirip dengan yang muncul di adegan sebelumnya dan hal ini semakin dikuatkan dengan penampakan mobil di belakang female Thor yang menandakan bahwa kekacauan ini terjadi di bumi serta sepertinya female Thor berusaha untuk membantu meredam kepanikan yang terjadi. Well, tapi balik lagi ya teman-teman, ini baru asumsi. So, konteks mereka sedang terlibat pertempuran apa? Lalu mengapa Mjolnir menjadi utuh kembali? Kemudian kemana ya Gore kok sepertinya tidak terlihat? Yang gak kalah penting juga soal apa ya yang terjadi dengan Gamora? Apakah dia disandra ataukah dia justru mengalami nasib ironis dengan dihabisi? Well, beberapa pertanyaan tersebut merupakan kumpulan misteri yang akan terjawab pada bulan Juli nanti. Dan ya, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.